Sobat Milenial, apa kabarnya? Salam sehat, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Ngobrol Seru by IDN Times ya. Tentu ini kita ngobrolin soal apa aja yang berkaitan dengan milenial dan Gen Z. Nah, narasumber saya kali ini spesial nih. Kalian tahu nggak kemarin yang baru ngadain konser tuh ya, NCT Red Velvet. Nyesel juga sebagai penggemar K-pop saya waktu itu nggak ikut nonton karena saya nggak tahu. Baru tahu belakangan ternyata yang bikin itu adalah Alobank. Ini adalah bank digital yang lagi ngetop ya, happening dan masuk dalam kelompoknya Pak Hairul Tanjung. Nah, ini ada di rootnya akan ngobrol dengan saya. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Pak Indra Utoyo ya namanya. Alhamdulillah sehat. Jadi saya ini udah kenal Pak Indra udah cukup lama teman-teman. Sebelumnya Pak Indra ini adalah Direktur Teknik atau istilahnya CTO, Chief Technology Officer Bank BRI. Ya, salah satu bank terbesar di Indonesia, bank plat merah atau bagian dari BUMN. Dan sebelumnya Pak Indra yang lulusan Institut Teknologi Bandung jurusan elektro ini bekerja di Telkom. Jadi emang pantas ya, kayaknya belakangan itu kan dalam 10 tahun terakhir itu memang bank-bank itu sibuk memperbaiki dan berlomba-lomba untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologinya itu mumpuni banget ya. Dan sekarang juga fenomena bank digital itu juga lagi seru. Nah, Pak Indra, aku mau cerita dong, gimana dari Telkom kenapa kok ke bank tuh? Saya tahu memang direkrut sama Menteri BUMN pastinya, tapi terus bedanya apa kerja di Telkom sama di bank itu? Ya, beda banget ya. Kalau secara teknologi mungkin ada kemiripan, tapi secara disiplin beda karena bank itu industri yang sangat diregulated, sangat diregulasi ya, sangat diawasi oleh OJK, BI gitu. Lebih ketat lah pengawasannya kalau melakukan berbagai aktivitasnya, dan juga lebih karena risikonya yang besar ya. Kalau di bank itu kan ngelola uangnya orang gitu. Kalau di Telkom mungkin ngelola pulsanya orang gitu. Beda risikonya. Terus kalau dibandingkan dengan Telco, di bank ini yang banyak aplikasinya, jaringannya ya sebesar jaringan dari perusahaan. Tapi kalau Telco yang besar itu jaringannya, aplikasinya mungkin tidak sebanyak bank. Tapi yang dikerjain oleh Pak Indra sebagai CTO tentu banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keahliannya Pak Indra ya, bahkan saat di Telkom kan. Betul, tentunya. Iya, di Telkom memang saya di bidang inovasi digital, transformasi digital, ya terkait dengan inovasi pertumbuhan baru ya. Jadi layanan inovasi digital di Telkom ya. Itu bagian dari tugas saya. Nah, jadi dengan alat belakang itu terus diminta membenahi transformasi digital dan pengembangan atau perbaikan sistem IT di BRI. Termasuk apps apa segala macam ya Pak Indra? Betul, ya. Jadi memang tugas saya waktu dua ya, pembenahan IT-nya dan juga transformasi digital. Ya supaya BRI hal ini bisa transformasi lah ya, menghadap kepada apa yang lagi diapresiasi oleh customer ya, bisa lebih cepat, lebih baik, lebih efisien. Itulah untuk adaptasi sebagai bank konvensional ya, untuk bisa adapt kepada hal baru yang memang didrive oleh obsesi kita kepada customer yang sudah sangat digital. Nah, gimana ceritanya kemudian bergabung dengan Alobank? Ya, memang tugas saya di BRI 5 tahun selesai di Maret kemarin pada saat itu. 2022. Ya, kemudian saya ditawari Pak CT untuk ya, bisa memimpin Alobank. Ya, kalau menurut saya menerima dan antusias ya kan. Masih lurus dengan apa yang sudah saya jalani. Ya, dunia teknologi dan dunia perbankan. Dan sekarang memang trennya kan ke arah digital ya. Lagi dipercepat juga dengan adanya COVID ini kan semua sudah akselerasi digital. Sudah geser ke arah digital.
Jadi saya rasa ini hal yang menarik dan memang menantang karena ini sebuah model bisnis baru juga, di mana bank yang tadinya awalnya mengelola uang orang, tidak hanya itu sekarang, juga mengelola kekayaan orang masuk ke aset. Nah, sekarang masuknya ke tahap berikutnya, bank mengelola kehidupan orang, masuk dalam sebuah ekosistem aktivitas kehidupan dengan bank ini yang diintegrasikan dengan berbagai ekosistem bisnis. Seperti di Citicorp ini kan ekosistem bisnisnya besar ya, jaringan retailnya dan juga nanti jaringan-jaringan dari partner-partner strategis dari Citicorp maupun dari Alobank untuk terus lama-lama artinya makin besar ekosistem yang bisa di connect dengan adanya bank digital ini, sehingga makin banyak ya kalau bisa orang dari bangun tidur lagi ya aktivitasnya bisa dibantu dengan bank digital. Gitu. Nah, ini teman-teman, jadi Alobank ini sebelumnya Bank Harda, jadi ini rebranding dan juga repositioning ya sebagai bank digital. Sebetulnya bank digital tuh apa sih bedanya sama bank yang bukan nggak menyebut dirinya digital? Sebetulnya kalau secara prinsip tidak ada kategori bank digital, ada bank umum atau bank syariah. Gitu. Hanya memang muncul istilah bank digital, artinya dalam menyalurkan layanannya itu mengandalkan aplikasi atau secara online ya, dan dengan bukan sangat menerangi, tidak lagi menggunakan kantor cabang. Ya, gitu. Jadi penyaluran berbagai layanan banknya itu melalui online yang kemudian hadir di genggaman setiap nasabahnya begitu ya. Itulah definisi. Jadi cuma pakai ini ya, pakai gawai. Betul, hanya pakai gawai. Jadi tidak lagi model tradisional yang masih menggunakan kantor gitu, layanan. Alobank sebagai bank digital ini kan datangnya agak belakangan dibandingkan dengan beberapa bank digital lainnya. Nah, jadi strategi untuk memenangkan pasar tuh apa, Pak? Ya, jadi mungkin kalau bicara pergeseran atau journey dari value bank itu, pertama bank sebagai services gitu, bank menjadi platform, dan sekarang masuk kepada bank sebagai ekosistem. Nah ini Alobank ini memang sebuah bank digital yang saya rasa berbeda karena memang dia masuk integrasi dengan jaringan ekosistem bisnis. Nah ini dimulai dari jaringan ekosistem Citicorp. Ya. Citicorp. Dengan demikian nanti memadukan aspek sesuatu digital, physical dan digital. Digitalnya ada di Alobank, physicalnya ada jaringan-jaringan brick and mortar yang ada di Citicorp, apakah itu Transmart ya, untuk kemudian ada juga food and beverage, ya, ada HelloFresh kebutuhan sehari-hari, travel dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian ekosistem itu yang nanti di-connect dengan bank ini, sehingga bank ini menjadi enabler dari berbagai aktivitas keseharian ya, yang ada di berbagai jaringan bisnis ini gitu. Ini yang fisikal, nanti juga ada yang connect dengan yang online ya. Iya, iya. Gitu. Jadi ekosistem yang sudah ada di Citicorp ini sebetulnya jadi kayak low hanging fruit buat Alobank ya. Iya. Oke. Terutama mungkin menyasarnya milenial dan Gen Z ya, Pak? Betul, karena kan yang sangat native dari digital ini yang sudah sangat aktif memanfaatkan digital ini yang milenial ya. Mereka jadi tentu akan lebih cepat untuk ada layanan bank digital dibanding yang mungkin sudah lebih kolonial gitu ya, saya begitu. Itu segmen yang utama yang disasar, yang diharapkan bisa nanti yang bisa mengadop dari layanan yang disebut dengan antaranya kan Alo ya, all in one, satu aplikasi untuk banyak manfaat atau banyak aktivitas. Jadi all in one itu mantra sebetulnya. Tapi juga Alo itu all in one. Iya. Oh, oke. Alo itu all in one. Jadi all in one. Semuanya satu. Super untuk apps semua. Ya, akan mewadahi berbagai utilitas kehidupan tadi ya. Ya tadi kebutuhan sehari-hari, aktivitas apapun itu nantinya dari bangun sampai tidur gitu ya? Iya, dari bangun sampai tidur. Semuanya dari lahir sampai lahir meninggal ya.
Nah, apa namanya? Kalau itu juga alasannya kenapa kemarin untuk creating hype-nya itu mengundang K-pop ya, grup K-pop ya, betul. untuk marketing promotionnya ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya cabang sendiri masih ada nggak? Cabang masih ada, tapi tinggal 2. Tinggal 2, oke. Karena kan Alobank juga masih ada segmen yang non digital, yang korporasinya masih ada. Kita itu tentu hadirnya lebih human touch ya. Satu lagi juga yang perlu konsultasi terkait customer service untuk digitalnya juga kami sediakan. Jadi ada di Menara Bank Mega lantai ground, sama di gedung Indofood. Oh, oke. Sama ya, ada Alobank di dua itu sebagai branch-nya Alobank. Oke. Nah, ini Bank Indonesia itu bahkan menilai skalabilitas bank digital berpotensi mengubah struktur perbankan Indonesia di masa mendatang. Gimana buat Pak Indra? Iya, jadi bank bukan lagi. Jadi banking service-nya sebenarnya tetap relevan ya. Yeah. Cuman dia sudah hadir mengikuti journey-nya dari customer, bisa hadir di mana saja, di front end manapun, dan juga bisa hadir tadi di jaringan-jaringan ekosistem bisnis fisik, dia hadir di metro, dia hadir di di retail. Jadi memadukan physical and digital itu cara-cara, artinya bagaimana layanan bank ini hadir. Satu, yang kedua adalah memang dengan era transformasi digital yang saya rasa juga menyentuh semua sektor ya. Maka embedded finance, di mana di belakangnya adalah bank yang nantinya akan membantu berbagai kebutuhan keuangannya, itu ada sebagai embedded finance yang menopang berbagai aktivitas ekonomi. Tidak harus melalui cabang-cabang bank seperti dulu lagi kan gitu. Pak Indra, hal-hal apa saja menurut Pak Indra itu menjadi kunci suksesnya sebuah bank digital? Dengan situasi Indonesia yang termasuk yang 50% kan belum bisa akses internet karena infrastruktur ya? Iya. Ya tentu pertama adalah literasi digital dulu ya. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia ini literasi digitalnya sudah sangat baik. Bahkan kalau menurut Kominfo, jumlah penetrasi handphone sudah lebih dari jumlah penduduk gitu ya. Itu kan salah satu fondasinya ya. Kemudian juga jaringan-jaringan coverage dari operator juga semakin luas gitu ya. Nanti juga pemerintah akan terus juga menambahkan coverage daerah-daerah yang masih penting, karena Indonesia kan unik juga nih geografinya. Jadi, kepulauan begitu. Itu dengan coverage-nya makin luas, ini menjadikan layanan digital menjadi bisa semakin luas gitu. Itu fondasi pertama. Nah, kemudian setelah itu adalah financial literasinya, gitu ya. Bagaimana masyarakat sekarang nyaman melakukan transaksinya melalui digital. Itu juga sebuah karena masih ada ketakutan juga, selain nggak paham, takut juga. Betul. Karena kan kalau digitalisasi mungkin dia pakai untuk komunikasi atau sosial media atau chatting begitu ya. Tapi kalau untuk transaksi kan mungkin nggak semuanya merasa nyaman. Itu adalah juga sebuah journey dari transformasi masyarakatnya. Tapi saya rasa dengan berbagai macam kehadiran pemain digital ya, ada fintech, itu juga mengedukasi masyarakat ya, untuk semakin terbiasa, dan juga regulator juga semakin mendorong, seperti BI kan dengan roadmap sistem bayaran Indonesia 2025-nya kan mendorong transaksi digital yang semakin mudah, semakin cepat, cepat, murah, mudah, handal dan aman. Itu didorong sehingga berbagai transaksi diharapkan sudah digital, dan dengan demikian flow atau velocity of money-nya juga akan makin cepat, makin mudah, termasuk di pelosok-pelosok ya. Iya. Nah, itu salah satu. Itu kedua. Nah, ketiga, sebagai bank digital ini adalah sebenarnya sudah heavy di teknologi sebetulnya. Maka satu, tentu kami harus terus investasi terkait dengan teknologi yang tentunya harus semakin baik, semakin advance ya, memanfaatkan semua perkembangan, apakah itu AI, big data, cloud, blockchain, itu adalah teknologi yang nanti ke depan akan mewarnai dari. Kedua adalah bank digital harus bermain dalam ekosistem. Nah, inilah yang dilakukan oleh Alobank ya. Karena kalau cuma sekedar digital saja, ya semua juga akan
ke sana. Tapi kan Bahkan yang nggak menyebut dirinya digital kan juga pada sudah bikin begitu, super ya. app kan. Makanya digital itu tidak bisa menggantikan trust, digital tidak bisa menggantikan brand, tidak bisa menggantikan services. Tapi tanpa digital kita tidak bisa mendapatkan tiga-tiganya. Oleh karena itu memang harus ada trust, ada brand, ada service yang dibangun sehingga orang mau connect. Nah, maka services yang dibangun dari physical dan digital inilah yang sebetulnya akan di hybrid combination ini yang saya rasa akan menumbuhkan dari digital banknya. Jadi kalau digital dikawinkan dengan ekosistem termasuk yang brick and mortar fisikalnya, inilah yang saya rasa diharapkan akan tetap punya relevansi menumbuhkan lagi nanti nasabah baru, bank digital yang juga menumbuhkan juga dari nasabah customer dari jaringan-jaringan non finansialnya tadi. Nah, tadi yang bagian yang ketiga itu soal investasi teknologi. Ya, itu pertama tadi ya. Yang ketiga kan, Pak? Teknologi tadi pertama. Iya, teknologi. Kedua ekosistem. Nah, yang ketiganya ada lagi talentnya. Ini talent ini yang saya rasa sangat penting karena digital transformation ini is about talent juga. Dan talent ini kan berbeda. Kompetensinya baru, prakteknya baru, mindsetnya juga baru. Makanya, maka inilah kunci suksesnya harus ya di talentnya, di teknologinya, dan juga di ekosistem bisnisnya yang harus terus dikembangkan makin besar integrasinya. Dari segi investasi infrastruktur digital lumayan gede dong kalau memang mau serius di digital ini ya. Ya, tapi ya tentu akan capex-nya akan banyak di teknologi ya. Bukan lagi di kantor atau di Iya. seperti itu. Nah, pengalaman dari BRI terus kemudian dengan Alobank sekarang tuh semuanya talent digital tuh katanya lagi laku keras ya. Dan tentu masing-masing yang ingin menang itu menawarkan yang makin baik. Nah, gimana Alobank yang relatifly masih baru itu bisa bersaing misalnya dengan yang gede-gede yang juga digital, masuk ke digital? Iya. Ya tentu kita ini ya mungkin sharing inspirasi bahwa ini adalah sebuah inovasi atau journey dari sebuah bank digital yang tumbuh ke depan akan kita sih ini menjadi bank digital terbesar dan paling valuable ya. Ini kan journey masih panjang dan kita berharap ini menjadi juga sesuatu yang menginspirasi bagi talenta tech talentnya juga ya untuk bisa bergabung, bisa tumbuh, bisa ada growth dan belajar di berbagai inovasi-inovasi yang ditumbuhkan melalui bank digital. Ini mungkin daya tarik yang ingin kita sampaikan ya. Tapi kita juga salah satunya adalah bank Alobank ini kita juga tumbuh bareng dengan partner-partner kelas dunia. Nah, ini kan juga menjadi tempat belajar yang menarik ya, karena kita disupport juga oleh WeBank. WeBank itu bank digital terbesar di dunia ya. Oke. Disupport tuh maksudnya ada sahamnya atau gimana, Pak? Ya, ikut di dalam hal pengembangan teknologinya, menggunakan teknologi mereka begitu, sehingga nanti bagi fresh graduate begitu yang ingin belajar bergabung di sini, tentu nanti bisa belajar dari para pemain-pemain atau para pelaku bank digital kelas dunia. Itu juga jadi diharapkan bisa jadi home to the best talent juga ya untuk tumbuh di sini. Sekarang berapa karyawannya? Sekarang sih masih ya 200 ya. Oke. Kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Indra tuh kalau bank digital itu sekian persennya orang IT atau gimana? Ya, paling enggak lebih dari 50% mestinya. Yang berbasis basisnya IT ya. Karena memang backbone-nya itu ya. Kalau orang anak muda pengen kerja di Alobank, nah kan kita ngomong sama milenial dan Gen Z nih Pak. Pak Indra, kriterianya apa? 3 hal yang perlu diperhatikan kalau mau bisa direkrut oleh Alobank. Ya tentu satu karakter ya, jadi yang memang antusias, penuh ya gagasan untuk bisa tumbuh ya, bisa meng-create value, meng-create impact gitu ya. Bukan yang sekedar disuruh gitu ya. Tapi kita pengen para talenta yang bersemangat, yang punya ide dan juga punya mindset growth, mindset yang open mind tapi
nggak berhenti untuk bisa memberikan value ya kepada customer, jadi selalu belajar, selalu mencari hal-hal baru yang lebih baik sehingga bisa memberikan value atau kontribusi kepada customer. Jadi yang pertama, yang kedua tentu ya kompetensinya relevan untuk ke depan, dan ketiga bisa kolaborasi karena sekarang eranya kolaborasi gitu. Nggak bisa nggak bisa jadi soliter gitu kan. Jadi talent-talent yang seperti itu yang kita cari ya, karakter yang growth mindset, kemudian kompetensinya juga kompetensi yang relevan ke depan begitu. Dan ketiga kolaborasi. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Strategi Alobank untuk 2022. Karena ini kan katanya tahun bangkit nih. Iya. Ya, strategi dari Alobank tentu tadi ya, kita bagaimana bisa menumbuhkan yang memberikan pertumbuhan ya dari sisi transaksi maupun dari sisi nasabahnya ya. Nah, ini dengan integrasi dengan ekosistem. Ekosistem pertama tentu kan ekosistem Citicorp, berikutnya dengan ekosistem partner seperti Indomaret, kemudian Bukalapak, Grab dan juga. Oh, ini partnernya juga, ekosistemnya. Oke. Itu adalah nanti ekosistem yang akan terus dibesarkan. Jadi ini memang sebuah open collaboration platform ya yang akan tumbuh supaya ekosistemnya makin lengkap. Nah, itu kejar dimulai dari Citicorp dulu, dan kita berharap bisa menemukan ini paling nggak milestone-nya ya dari 1 juta kemudian ke 10 juta. Itu yang kita lakukan dengan satu strateginya bagaimana kita bisa tentu memanfaatkan betul meningkatkan customer engagement-nya dan juga manajemen risiko yang semakin baik ya, karena risiko digital juga semakin besar. Itu hal yang kita perkuat dari di aspek konsepnya dari bank digital, di capability-nya kita betul-betul mengembangkan di aspek teknologi, termasuk di data, dan terakhir adalah di sisi talent-nya begitu. Oke. Nah, terakhir justru tantangan bagi bank digital ini kan gimana caranya supaya potensial customer itu mau sign up ke apps-nya itu kan. Jadi sebanyak mungkin, jadi very personal, very individual gitu. Selain yang tadi memanfaatkan ekosistem yang memang sudah ada, apa tuh strategi gimana caranya supaya orang tuh mau sign up? Nah, itu hal yang memang selalu kita tuju, aspirasi kita ini adalah sebuah seamless experience ya, seamless customer experience yang betul-betul memberikan simplicity ya, kemudahan bagi user, pengguna, nasabah memanfaatkan ini sehingga manfaatnya juga dirasakan. Ini sesuatu yang kita nggak berhenti untuk enhance, improve ya, dari feedback, dari komplain itu yang terus kita perbaiki supaya makin lama makin menyenangkan ya sebagai sebuah aplikasi. Dan berikutnya memang ini dari perjalanan waktu akan semakin hyper personalized, semakin kepada setiap penggunanya sehingga betul-betul menjawab betul-betul kebutuhan dari setiap nasabahnya. Jadi jadi si apps-nya bisa dengan AI membaca behavior ya. Baca behavior. Itu journey ya, karena nggak bisa langsung. Begitu datanya makin kaya, tentu kita akan makin paham mengenali nasabah kita. Wah, makasih banyak ya Pak Indra atas waktunya dan juga cerita tentang Alobank, bank digital yang belakangan lahirnya dibanding bank digital lain, tapi tadi kayaknya Pak Indra dan timnya pede banget ya, bakal bisa memenuhi tujuannya, goals-nya, bahkan menjadi bank digital yang terbesar. Kita tunggu nih ya. Ini ada satu benefit yang saya lupa bilang. Apa tuh? Karena dengan bagian ekosistem ini ada sebuah keunikan, kita punya namanya MPC, membership, point dan kupon. Jadi kan ya sebagai nasabah Alobank ini poinnya bisa dipakai di seluruh ekosistem sebagai diskon atau itu yang konsepnya ternyata sama dengan IDN Apps guys, sekaligus promo ya, jangan lupa di download. Thank you ya Pak Indra. Nah, itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Pak Indra Utoyo, Direktur Utama Alobank. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Seru berikutnya. Bye.